Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan implementasi nilai eigen dan vektor eigen dalam algoritma PageRank untuk jaringan mata kuliah Departemen Matematika FMIPA UM. Next. Kelompok ini beranggotakan saya Raffi Paul Saputra, Saya Nabila Maulida. Saya Nakia Nuha. Next. Background. Dalam berbagai bidang, sering diperlukan metode untuk menentukan tingkat kepentingan suatu objek dalam sebuah sistem. Permasalahan ini tidak hanya muncul pada search engine, tetapi juga pada sistem lain yang memiliki keterkaitan antar elemen. Seperti hubungan antar mata kuliah dalam suatu kurikulum, hubungan tersebut dapat dipandang sebagai sebuah jaringan yang dimodelkan dalam bentuk graf berarah. Dengan mata kuliah sebagai simpul dan hubungan pendukung sebagai sisi berarah, untuk menganalisis peran masing-masing mata kuliah dalam jaringan ini digunakan algoritma PageRank. Secara matematis, PageRank didasarkan pada konsep matriks, nilai eigen, dan vektor eigen, di mana nilai PageRank diperoleh sebagai vektor eigen utama dari Google Matrix. Dengan demikian, algoritma PageRank dapat diterapkan untuk mengidentifikasi mata kuliah yang memiliki peran sentral dalam struktur kurikulum. Next. Research and question. Yang pertama, bagaimana memodelkan hubungan antar mata kuliah dalam bentuk graf berarah. Yang kedua, bagaimana membentuk matriks transisi dan Google Matrix dari graf hubungan antar mata kuliah. 3. Bagaimana proses perhitungan PageRank menggunakan metode iterasi pada Google Matrix. Keempat, mata kuliah manakah yang memiliki nilai PageRank tertinggi berdasarkan model yang dibangun. Untuk tujuan penelitiannya, project goals-nya: 1. Memodelkan hubungan antar mata kuliah menggunakan graf berarah. 2. Membentuk matriks transisi dan Google Matrix berdasarkan graf yang diperoleh. 3. Menghitung nilai PageRank menggunakan metode power iteration. Dan keempat, menentukan mata kuliah yang memiliki peran paling penting berdasarkan nilai PageRank. Next. Benefit of the study. Manfaat teoritisnya itu: pertama, memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep nilai eigen dan vektor eigen dalam algoritma PageRank. 2. Menjadi contoh penerapan aljabar linear pada permasalahan nyata berbasis jaringan. Untuk manfaat praktisnya sendiri, yaitu 1. Memberikan gambaran mengenai mata kuliah yang memiliki peran sentral dalam mendukung pembelajaran mata kuliah lain. Dan yang kedua, menjadi referensi awal dalam pengambilan keputusan akademik berbasis analisis data. Kemudian theoretical background. Yang pertama ada teori graf. Dari teori grafnya sendiri, teori graf merupakan cabang dari matematika diskrit yang mempelajari objek dan hubungan antar objek tersebut, yang secara formal dinyatakan sebagai graf dengan simpul dan sisi. Berdasarkan arah sisinya, graf dibedakan menjadi graf tak berarah dan graf berarah, di mana graf berarah memiliki sisi dengan arah tertentu yang merepresentasikan relasi asimetris. Dalam penelitian ini, graf berarah digunakan untuk memodelkan struktur hubungan antar mata kuliah dalam suatu kurikulum, dengan mata kuliah sebagai simpul dan hubungan pendukung sebagai sisi berarah. Selain direpresentasikan secara visual, graf juga dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks ketetanggaan, sehingga memungkinkan analisis menggunakan pendekatan aljabar linear dan penerapan algoritma PageRank. Oleh karena itu, teori graf menjadi landasan utama sebelum dilakukan analisis PageRank. Selanjutnya yaitu PageRank. PageRank merupakan algoritma yang digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan relatif suatu simpul dalam graf berarah berdasarkan struktur keterhubungannya. Algoritma ini diperkenalkan oleh Harry Page dan rekan-rekannya dalam pengembangan mesin pencari Google, dengan prinsip bahwa simpul yang menerima hubungan dari simpul penting akan memiliki nilai kepentingan lebih tinggi. Saat ini, PageRank tidak hanya digunakan pada jaringan web, tetapi juga pada berbagai analisis jaringan lainnya. Selanjutnya yaitu matriks transisi. Dalam algoritma PageRank, graf berarah direpresentasikan dalam bentuk matriks ketetanggaan yang kemudian dinormalisasi menjadi matriks stokastik kolom yang disebut matriks transisi. Matriks ini merepresentasikan probabilitas perpindahan dari satu simpul ke simpul lain dan menjadi dasar perhitungan PageRank secara probabilistik. Yang selanjutnya yaitu Google Matrix. Matriks Google atau Google Matrix merepresentasikan model random solver yang mengombinasikan matriks transisi dengan mekanisme lompatan acak.
Matriks ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu G sama dengan DM ditambah 1 min D dikali 1 per N dikali 11 pangkat T, dengan M sebagai matriks transisi, D sebagai faktor damping, dan N sebagai jumlah simpul dalam jaringan. Nilai faktor damping umumnya itu diambil sebesar 0,85 yang menyatakan probabilitas pengguna mengikuti tautan, sedangkan sisanya merepresentasikan kemungkinan berpindah ke simpul lain secara acak. Penambahan mekanisme lompatan acak ini menjamin kestabilan dan konvergensi PageRank serta memodelkan perilaku penjelajahan pengguna secara probabilistik. Selanjutnya yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen adalah skalar yang menunjukkan perubahan skala vektor eigen akibat transformasi matriks. Dalam PageRank, nilai eigen terpenting adalah lambda sama dengan 1 karena merepresentasikan kondisi stabil, yaitu saat nilai PageRank sudah tidak lagi berubah. Vektor eigen yang bersesuaian disebut vektor PageRank dan menggambarkan tingkat kepentingan relatif setiap simpul. Melalui matriks stokastik dan proses iteratif, PageRank akan konvergen menuju distribusi probabilitas yang stabil dengan keberadaan solusi unik dijamin oleh teorema Perron-Frobenius. Selanjutnya yaitu metode power iteration. Metode power iteration itu metode numerik iteratif yang digunakan untuk menentukan vektor eigen dominan dari suatu matriks. Dalam algoritma PageRank, metode ini digunakan untuk menghitung vektor PageRank sebagai vektor eigen utama dari Google Matrix yang merepresentasikan distribusi kepentingan simpul pada keadaan stasioner. Proses perhitungannya dimulai dari vektor awal dengan nilai seragam, kemudian dilakukan perkalian berulang dengan Google Matrix, hingga perubahan antar iterasi menjadi sangat kecil dan mencapai kondisi konvergen. Metode ini kami pilih karena sederhana, stabil, dan efisien matriks yang berukuran besar dan bersifat sparse, sehingga sesuai untuk perhitungan PageRank. Selanjutnya, research metodologi. Jenis dan pendekatan penelitian digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Hubungan antar mata kuliah dimodelkan sebagai graf berarah. Kemudian dianalisis menggunakan algoritma PageRank. Penelitian bersifat non-eksperimental dan dilakukan sebagai studi kasus pada data mata kuliah tertentu dengan target responden adalah mahasiswa S1 Matematika angkatan 2024. Selanjutnya sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa S1 Matematika angkatan 2024 untuk mengidentifikasi hubungan pendukung antar mata kuliah. Data tersebut diolah menjadi bentuk numerik dan digunakan sebagai dasar pembentukan graf, matriks transisi, dan perhitungan PageRank. Kemudian pemodelan graf mata kuliah. Hubungan antar mata kuliah dimodelkan menggunakan graf berarah berdasarkan hasil kuesioner mahasiswa. Setiap mata kuliah direpresentasikan sebagai simpul, sedangkan hubungan mata kuliah pendukung direpresentasikan sebagai sisi berarah dari mata kuliah yang dibantu menuju mata kuliah pendukung. Graf yang digunakan bersifat berarah dan tanpa bobot untuk menyederhanakan model, serta menjadi dasar pembentukan matriks dan analisis PageRank. Selanjutnya yaitu pembentukan matriks transisi. Graf berarah yang telah dibentuk direpresentasikan ke dalam matriks ketetanggaan di mana setiap elemen menunjukkan adanya hubungan antar mata kuliah. Matriks ini kemudian dinormalisasi pada setiap kolom sehingga diperoleh matriks transisi yang bersifat stokastik. Matriks transisi merepresentasikan probabilitas perpindahan antar mata kuliah dalam jaringan pendukung. Lalu ada pembentukan Google Matrix. Google Matrix dibentuk dari matriks transisi dengan menambahkan faktor teleportation untuk menjamin konvergensi PageRank. Formulasi ini menggabungkan probabilitas menggunakan hubungan yang ada dan probabilitas berpindah secara acak ke simpul lain. Nilai damping faktor yang digunakan adalah 0,85 sehingga Google Matrix bersifat stokastik, irreducible, dan aperiodic, serta memiliki solusi PageRank yang unik. Lalu ada algoritma PageRank. Nilai PageRank dihitung sebagai vektor eigen dominan dari Google Matrix dengan nilai eigen yaitu lambda sama dengan 1. Perhitungan dilakukan menggunakan metode power iteration dimulai dari faktor AM dan diperbarui secara iteratif hingga konvergen. Metode ini dipilih karena sederhana, stabil, dan efisien untuk matriks yang berukuran besar. Lalu yang terakhir ada kriteria konvergensi.
Proses iterasi PageRank dihentikan ketika selisih maksimum antara dua vektor PageRank berturut-turut berada di bawah batas toleransi yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai PageRank telah stabil dan mencapai keadaan stabil atau steady state. Faktor hasil konvergensi kemudian digunakan sebagai dasar penentuan peringkat kepentingan mata kuliah. Lanjut ke hasil dan diskusi. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 31 responden yang merupakan mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UN Angkatan 2024. Responden diminta untuk memberikan penilaian terkait keterkaitan antar mata kuliah berdasarkan pengalaman akademik yang telah dijalani. Hasilnya bisa dilihat di matriks di atas dan diagram di samping. Hasil dan analisis grafnya. Analisis graf menunjukkan bahwa jaringan mata kuliah saling terhubung dengan beberapa mata kuliah berperan sebagai simbol sentral. Matematika dasar dan kalkulus memiliki banyak hubungan keluar, menandakan perannya sebagai mata kuliah fundamental dalam kurikulum. Namun, banyaknya hubungan keluar tidak secara langsung menunjukkan tingkat kepentingan tertinggi secara global. Pengantar teori peluang menempati posisi strategis karena menerima dukungan dari beberapa mata kuliah penting sekaligus berkontribusi pada mata kuliah lain, sehingga berperan sebagai penghubung antar mata kuliah dasar dan lanjutan. Analisis graf ini memberikan gambaran awal secara kualitatif, namun belum cukup untuk menilai kepentingan relatif setiap mata kuliah, sehingga diperlukan analisis lanjut menggunakan algoritma PageRank. Oke, untuk selanjutnya yaitu ini tadi sudah diberikan data mata kuliah pendukung, bisa di next. Jadi langkah yang pertama, itu kita memodelkan hubungan antar mata kuliah dalam bentuk graf berarah. Setiap mata kuliah merepresentasikan sebagai simpul, sedangkan hubungan mata kuliah pendukung itu direpresentasikan sebagai sisi berarah. Dari graf sebelumnya dibentuk matriks ketetanggaan di mana elemen bernilai 1 jika terdapat hubungan dari satu mata kuliah ke mata kuliah lain dan 0 jika tidak ada hubungannya. Bisa di next. Selanjutnya setelah matriks transisi diperoleh, langkah berikutnya yaitu membentuk Google Matrix. Google Matrix ini dibangun dengan mengombinasikan matriks transisi dan mekanisme lompatan acak menggunakan faktor damping. Faktor damping biasanya bernilai 0,85 dan merepresentasikan probabilitas mengikuti hubungan yang ada, sedangkan sisanya merepresentasikan kemungkinan berpindah ke mata kuliah lain secara acak. Penambahan lompatan acak ini bertujuan untuk memastikan proses PageRank bersifat stabil dan selalu konvergen. Untuk selanjutnya, bisa di next, yaitu melakukan iterasi. Jadi kita itu melakukan iterasi, nilai PageRank ini diperoleh dengan mencari vektor eigen dominan dari Google Matrix. Perhitungannya dilakukan menggunakan power iteration yang dimulai dari vektor awal. Vektor ini kemudian dikalikan secara berulang dengan Google Matrix. Proses iterasi dilanjutkan hingga perubahan nilai PageRank antar iterasi menjadi sangat kecil. Vektor yang telah konvergen inilah yang menjadi nilai PageRank akhir dan menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap mata kuliah. Jadi di sini kami melakukan iterasi hingga konvergen hingga iterasi ke-12. Jadi berdasarkan data kuesioner, hubungan antar mata kuliah dimodelkan sebagai graf berarah, kemudian direpresentasikan dalam matriks transisi dan Google Matrix dengan faktor damping yaitu 0,85. Nilai PageRank dihitung menggunakan metode power iteration hingga konvergen. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa mata kuliah pengantar teori peluang memiliki nilai PageRank tertinggi yang menandakan peran paling dominan dalam jaringan keterkaitan mata kuliah. Next. Untuk analisis PageRank-nya sendiri, yaitu menunjukkan bahwa tingkat kepentingan mata kuliah tidak disebabkan oleh banyaknya hubungan masuk, tetapi juga posisi dan pengaruh mata kuliah lain yang terhubung dengannya. Pengantar teori peluang memperoleh PageRank tinggi karena menerima hubungan dari mata kuliah yang secara struktural penting. Mata kuliah seperti matematika dasar memiliki banyak hubungan masuk, namun PageRank relatif rendah karena berasal dari simpul yang kurang dominan. Hal ini menegaskan bahwa PageRank menangkap pengaruh global jaringan dan melengkapi analisis graf visual yang bersifat kualitatif.
Dan yang terakhir, konklusinya itu hubungan antar mata kuliah dalam kurikulum Departemen Matematika dapat dimodelkan secara sistematis menggunakan graf berarah dengan mata kuliah sebagai simpul dan hubungan pendukung sebagai sisi. Graf tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk matriks transisi dan dikembangkan menjadi Google Matrix dengan menambahkan faktor teleportasi sehingga memenuhi sifat stokastik dan menjamin konvergensi. Nilai PageRank diperoleh sebagai vektor eigen dominan dari Google Matrix menggunakan metode power iteration. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa mata kuliah pengantar teori peluang memiliki nilai PageRank tertinggi sehingga berperan paling dominan dalam jaringan keterkaitan mata kuliah. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat kepentingan mata kuliah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hubungan, tetapi juga oleh posisi strukturalnya dalam jaringan secara keseluruhan. Dengan demikian, algoritma PageRank mampu melengkapi analisis graf visual melalui ukuran kuantitatif berbasis nilai eigen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.